Halo, saya Cindy Permatasari. Halo, aku Melvin. Selamat datang di Cumix by Inixindo. Hai, kita ketemu lagi di sini dengan saya sendiri Cindy Permatasari dan sekarang kita kedatangan tamu inspiratif lagi. Nah, kalau sekarang kita balik lagi ke Jakarta setelah kemarin dari Surabaya, kita nggak jauh-jauh, kita ketemu dengan seorang software engineer yang katanya memang passionate nih di dunia IT. Kak Melvin dari Binus. Halo Kak Melvin, apa kabar? Halo, halo Kak, halo semua. Baik, baik. Baik ya, sehat-sehat nih ya. Sehat semua. Pandemi ini gimana nih kuliah? Hmm, di rumah aja sih. Di Kayak full rumah aja remote. ya. Di rumah ya. Termasuk memang mostly kegiatan di rumah terus ya sekarang ya, atau masih tetap ada mobile gitu? Eh, Sebenarnya sih untuk kegiatan formal kayak sekolah atau mungkin kerja freelance gitu, kebanyakan di rumah sih. Tapi kalau terpaksa, kemarin-kemarin ada keluar. Ya, paling pas briefing-briefing gitu ya keluarnya Hmm, ya. hmm. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita dikit tentang background Kak Melvin nih ceritanya nih hari ini yang dari Binus. Nah, Kak Melvin ini memang masih aktif ya kuliah di Binus ya di Hmm? computer science tentunya di IT gitu. Lalu juga aktif di dunia freelancer gitu. Pernah di Tani Hub juga, di Ternak Uang juga, juga di Zulizar, PT Investasi Bersama gitu, Bangsa Indonesia, lalu ada di freelance itu tadi ya gitu. Lumayan ya backgroundnya ya untuk Kak Melvin yang masih aktif di studi gitu. Sibuk banget kayaknya nih Kak Melvin nih. Nah, boleh cerita dikit nggak? Ini kok bisa nyemplung sih ke dunia IT sih gitu. Kebanyakan kan orang-orang nih ogah gitu ngoding gitu ya. Ogah gitu yang ribet-ribet gitu. Nah, ini kenapa? Boleh diceritain dikit gak? Biasanya ini background kecilnya ini agak-agak berkepengaruh gitu. Lahir di mana, terus sekolahnya kecil di mana gitu sampai sekarang. Silakan. Kalau aku sih lahir di mana, eh, sebenarnya numpang lahir di luar, tapi secara formal kakaknya sih di sini di Indonesia. Hmm. Terus kebetulan pas kecil aku lumayan banyak ngabisin waktu di ini sih, bukan di Jakarta, tapi di Kisaran namanya, salah satu kota kecil gitu dekat Medan. Mhm. Terus baru pas SMP kelas 2 kalau nggak salah baru aku di Jakarta. Oke, Eh, emang keluarga dari Medan berarti ya? iya, keluarga dari daerah sana tuh. Oke, lalu masuk ke SMA juga di Jakarta. Hmm, aku di Jakarta juga pas SMA. Sorry, SMA atau SMK, Kak? Aku SMA. SMA. Nah, ini biasanya kalau anak SMA masuk ke IT nih agak-agak sedikit struggle gitu ya di kampus gitu ya. Nah, ini kenapa nih kok tiba-tiba di akhirnya oke, aku S1 di IT gitu. Awalnya sih nggak pengen, nggak kepikiran, nggak ada kepikiran, bukan nggak pengen. Nah, Sebenarnya awalnya tuh pas SMA kelas 2, kelas 11 berarti, itu pengennya ngambil jurusan kedokteran, tapi sadar diri nggak mampu kayaknya ya. Akhirnya gagal ikut itu, dulu namanya apa ya? SBMPTN dulu. SPPT. Gagal, terus habis itu kepikiran karena gagal kedokteran, kepikiran pengennya jadi ngambil hukum waktu itu. Soalnya ini sebenarnya hype aja. Waktu itu zaman-zamannya Hotman Paris tuh naik daun, Oh, zamannya aku. SMA kelas 12 itu, Hotman Paris naik daun banget. Pengennya ngambil hukum di Unpar. Tapi setelah dipikir-pikir, terus sama kan kita kalau pilih jurusan kadang suka nanya ke orang tua atau ke saudara atau ke temen kan. Nah, entah kenapa rata-rata tuh kayak om, tante atau kenalan gitu nyaraninnya udah kamu ambil IT aja kayak gitu semua. Terus gara-gara gitu terus, jadi kayak aduh, kalau kuliah hukum waktu itu kan harus keluar kota Bandung. ya. Kalau ngambil IT kemungkinan besar kan ada di Jakarta. Jadi akhirnya nyerah, nyerah ikutin keinginan orang tua waktu itu. Jadi ambil IT sih. Kebetulan aja sebenarnya. Tapi background background dari keluarga ada yang IT juga. Nggak ada, nggak ada.
Oke, jadi benar-benar baru kenal IT ini di dunia S1 ya, di dunia bangku kuliah ya. Bisa dibilang. Nah, itu awalnya gimana tuh, Kak? Pas pertama kali masuk IT, bayangannya seperti apa sih IT menurut Kak Melvin nih? Bayangannya, awalnya sebenarnya sih pikir masuk IT itu bener-bener kayak pernah pernah ngeliat ini nggak meme atau apa tuh yang kayak orang pakai hoodie terus kacamata hitam ngeliat depan layar Ala ketik-ketik-ketik. hacker. Ya kayak ala-ala hacker yang layar hijau semua tuh entah tulisan apa. Awalnya sih mikirnya gitu. Tapi pas masuk ke semester 1 diajarin ya itu print hello world kayak gitu Hmm. pakai SI. Ini masih oke ya semester 1 ya. Lalu semester Iya. 2 nih mulai-mulai berat dong pasti bebannya kan? Ehm, Sebenarnya sih dari semester 1 udah berat. Oh, masih. Oke, berarti masih sementara ini masih oke ya masuk masuk di semester awal di dunia IT. Nah, Hmm. Hmm. oke terus bisa lanjut di maksudnya aktif di dunia freelancing di IT juga. Ini dari mana nih Kak Melvin? Hmm. Awalnya kan pas awal kuliah itu Hmm? sebelum kuliah sebenarnya aku ada kerja dulu sebagai guru sebenarnya. Hmm? Terus karena kuliah kan aku nggak bisa, jadi harus pikir-pikir cari namanya tuh kayak kerjaan yang bisa dapetin uang tapi fleksibel karena waktu itu kan belum ada COVID, bener-bener semuanya di kampus kan. Hmm. Nah kemudian ketemu satu dosen, bukan dosen, temen dulu kakak kelas, ketemu satu kakak kelas dia freelancer waktu itu dia kerja bareng dosen, terus aku diajak. Terus akhirnya kerja sama dia baru deh kenal dunia freelancing tuh dari dia, dari kakak kelas terus sama dosen. Oke, pertama kali megang apa tuh Kak? Sebagai apa tuh di pas freelance? Pertama kali sih disuruh bikin layout ini ya buat e-commerce front end, Mhm. masih pakai Bootstrap tapi itu sih lumayan. Itu pertama kali bener-bener, jadi tuh aku semester 1 Hmm. semester satu baru paham print hello world pakai C istilahnya sama algoritma dasar gitu sih. Algoritma dasar waktu itu belum ada data structure. Belum paham juga framework itu apa, tahunya cuma kayak ya udah HTML CSS udah sama dikit-dikit JavaScript, tapi langsung disuruh Bootstrap. Waktu itu pakai Bootstrap sama Ajax sama jQuery. Oke. Lumayan ini sih, lumayan what Bikin is puyeng ya. this, apa ini semua. Lumayan gitu sih awalnya. Oke, nah sekarang juga sampai sekarang kan tentunya kan aktif-aktif freelancing itu kan tentang tentang project-project IT ya. Sampai sekarang masih ada beberapa. Nah, di catatan saya juga Kak Melvin ini juga sempat nyemplung di dunia desain lah, tapi di UI ya. Nah, ini kan cukup-cukup berseberangan lagi Kak ini. Emang passionnya di mana sih sebetulnya sih? Passion. Kalau ditanya passion sebenarnya sih masih belum tahu ya sebenarnya pastinya gimana. Hmm. Tapi kebetulan waktu itu nyemplung ke dunia UI itu awalnya gara-gara kan kalau nge-freelance gitu kalau kita sendiri, misalkan kita udah nggak ada tim istilahnya, kita kan biasa desain itu entah kita kopas punya orang itu di Dribble atau di website gratisan yang lain, Ya. tapi kan kadang ada klien atau gimana yang mereka maunya tuh bikin kayak gini dong, jadi kayak harus custom gitu. Jadi Hmm. mau nggak mau waktu itu tuh iseng-iseng belajar dari YouTube. Nah kemudian setelah belajar dari YouTube agak kepikiran sih kayaknya lebih gampangan nge-UI dibanding apa namanya ngoding, soalnya itu masa-masa ngoding lagi berat banget sih, jadi cari pelampiasan kayaknya. Oke, jadi demen nge-UI juga sih ya sebetulnya ya. Hmm. Nah, oke. Nah, sekarang kan perjalanan dari untuk lulus S1 ini kan masih panjang juga ya Kak Melvin ya. Nah, ini ada tips gak sebetulnya sih untuk Kak Melvin ini memanage ini dengan baik sebetulnya. Ketika belajar di kampus juga kita dikejar untuk mencapai prestasi yang bagus juga di kampus, lalu kita juga ada project-project di luar kampus juga yang itu nambah pengalaman ya sebetulnya ya. Nah ini Kak Melvin belajarnya sebetulnya ini gimana? Untuk belajar coding bahasa yang baru atau hal-hal yang baru ataupun menstabilkan antara freelance-nya Kak Melvin dan kuliahnya. Itu gimana tuh? Eh, Mungkin aku disclaimer dulu, aku gimana ya, aku masih lumayan struggle Mhm. kayak buat cari balance di antara kayak sekolah terus sama kerja juga kayak freelance gitu, sebenarnya lumayan struggle.
Hmm. Dulu pas semester berapa aku lupa, semester 3, semester 4 adalah momen-momen lumayan itu sibuk banget, saking sibuknya kayak harus pilih lah di antara kerjaan atau kampus. Nah, jadi belajar dari pengalaman itu mungkin aku bisa bilang kalau kita harus ini dulu sih, tetapin prioritas kita paling awal. Jadi mungkin tetapin dulu aja, entah itu mau fokus sekolah atau mau fokus freelance. Kalau misalkan memang tetap mau kerja, seperti misalkan part-time atau freelance Hmm. di luar, bagusnya sih ya, jangan, kalau bisa jangan ngambil ini juga, kegiatan organisasi. Kan ada tuh Ya. di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ada kegiatan organisasi A, B, C, D. Lebih baik sih jangan sih, aku rasa. Itu yang pertama. Sama yang kedua mungkin, kalau menurut pendapat pribadi sih, kalau memang udah kerja di luar, entah pekerjaannya sejalan atau enggak dengan jurusannya, tapi kalau bisa sih eh, kuliah itu tetap dijalanin, tapi normal-normal aja. Nggak perlu yang benar-benar ambisius banget, karena aku pernah ngerasain itu nggak enak banget lah. Korbannya ginjal. Itu korbannya ginjal. Ini doyan ngopi nih kayaknya Kak Melvin nih pasti nih. Sebelum ngopi aja udah jadi korban itu. Oke, yang penting itu maksimalkan energi kita ya Kak ya. Jangan Uh-uh. jangan terlalu diforsir juga karena itu sangat berpengaruh di kreativitas terhadap kuliah kita maupun kerjaan kita tentunya ya gitu ya. Nah, karena Kak Melvin juga baru di IT. Nah, ini sebetulnya Kak Melvin belajarnya gimana sih? Ya, terutama di bahasa-bahasa alien atau bahasa-bahasa baru di IT ini yang sebelumnya memang nggak ada pandangan sekali soal itu. Nah ini Kak Melvin gimana belajarnya? Cukup dari kampus kah atau ada hal lain nih yang Kak Melvin kulik tentang IT ini sendiri? Itu benar banget. Kalau dari kampus itu, terkadang aku yakin semua anak IT aku rasa bukan di Indonesia juga, di luar itu benar-benar semuanya sama. Ya. Kita kemungkinan besar di semester 1, semester 2, atau bahkan semester 3, semester 4 kayak aku, kita kemungkinan nggak akan diajarin sesuatu yang praktikal banget. Seperti contoh, aku dapat pelajaran web. Ini aku konteksnya benar-benar ngandelin kampus doang istilahnya mungkin Ya, ya. ya. Itu semester 4 aku semester 4 baru dapat mata kuliah yang berhubungan sama istilahnya HTML, CSS. Oke. Semester 1, semester 2, semester 3 itu benar-benar teori banget. Algoritma, data structure, network. Tapi aku disclaimer dulu, itu penting. Itu penting tapi mungkin kurang praktikal. Dan aku yakin banyak anak IT yang ngerasa kayak, gini-gini aja aku pengen langsung bikin proyek gitu. Aku pengen Easy langsung to bikin ya. website. Ini ya. Uh-uh. Nah, saran aku sih sembari kita belajar teori gitu, aku rasa kita bisa ikut, entah nonton video dari YouTube atau nonton kurs online, banyak banget kurs online. Entah itu juga kayak aku punya temen, dia itu selain kuliah, padahal dia kuliah udah ngambil IT, dia kursus lagi di luar waktu itu. Jadi dua gitu, pertama dia ke kampus sama dia kursus di luar. Khusus untuk belajar istilahnya web development-nya aja. Oke, yang pasti kita harus banyak-banyak praktek ya Kak ya sebetulnya yang kalau di bidang IT maupun Hmm. di desain juga gitu. Karena kita meskipun kita nggak bisa kalau kita banyak praktek kita bisa jadi seseorang yang laki sebetulnya. Tapi kalau kita nggak pernah praktek juga keberuntungan itu bakalan hilang gitu tentunya ya di situ. Nah, satu lagi, nah itu cara-cara belajar Kak Melvin tentunya untuk mengatur waktunya seperti apa, untuk belajar codingnya seperti apa. Ada referensi khusus nggak Kak untuk mungkin tentang front end gitu yang Kak Melvin pelajarin gitu? Referensi khusus ya. Kalau referensi khusus menurut aku sih, kalau pendapat aku pribadi mungkin kalau referensi khusus, kalau misalkan seperti front end, HTML, CSS, JavaScript Ya. kan itu pasti banyak banget lah untuk tiga itu. Itu banyak banget, mau itu di YouTube kayak atau di misalkan kayak organisasi apa atau mungkin online course apa, itu pasti banyak banget, pasti bisa dicari. Nah, tapi kalau HTML, CSS, JavaScript kan kadang nggak cukup. Banyak, apalagi zaman sekarang lagi naik daun banget yang namanya framework JavaScript seperti React atau Vue. Nah, menurut aku sih mungkin pilih satu yang popularitasnya tinggi banget, mungkin kayak React atau Vue. Ketahuan ya aku benci Angular. Nah, pilih yang paling populer, terus kalau misalkan stuck, itu biasanya tuh jawaban dari problem kita tuh udah banyak banget di forum-forum seperti Stack Overflow, Medium, atau Devto, itu banyak banget. Jadi, kita dengan pilih bahasa yang banyak dipakai orang, biasanya sih kita kalau stuck di suatu problem, itu lebih gampang sih nyarinya.
masalahnya. Forumnya lebih banyak tentunya ya Iya, kayak. pembahasannya banyak banget biasanya. Nah, itu selain itu mungkin kita ngiklan dikit, kalian bisa juga belajar di Nixindo karena kita juga ada beberapa materi yang Kak Melvin sebutkan itu tadi. Nah, Kak Melvin tadi nyinggung soal React dan Vue gitu. Tapi yang nggak disinggung kalau nggak salah ada Angular juga itu kan nggak? Kenapa sih kok musuhan sama Angular? Emang perbedaannya apa sih di antara ketiga ini? Kan sampai akhirnya Kak Melvin lebih favorit di dua antara tiga ini. Em, Jujur kalau aku pribadi aku nggak pernah, kebetulan ya aku nggak pernah pakai Angular. Hmm. Tapi aku sering banget ngelihat kayak perbandingan sama teman-teman aku yang pakai Angular, sering banget bercanda kalau Angular itu tuh kayak bahasa yang Angular tuh bahasa yang bagus. Maksudnya nggak ada di antara ketiga itu nggak ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek tuh nggak ada. Tapi biasanya tuh lebih efisien dan lebih cocok aja. Di antara itu tiga mana? Dan rata-rata dari yang aku lihat Angular itu tuh lebih cocok dipakai sama mungkin perusahaan yang udah lebih gede sih, udah lebih mature, atau perusahaan yang biasa udah dari lama ada. Makanya itu Angular biasanya sering dibilang itu bahasa purba, udah dipakai udah dari lama istilahnya. Oke, yang lebih 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 terbaru ini React dan Vue tentunya ya kak ya. Uh, Oke, baik. Oke, ini kita udah ngomong sekarang tentang Kak Melvin yang sekarang, Kak Melvin yang kemarin. Nah, kita sekarang mau tahu pandangan Kak Melvin ke depannya ini seperti apa. Terutama terkait profesi IT ya. Profesi IT ini bisa bisa programmer tentunya yang sedang ditekuni sama Kak Melvin atau IT engineering atau networking atau segala macam cloud computing segala macam banyak banget kan. Nah, menurut Kak Melvin ini perkembangannya seperti apa sih nanti gitu? Paling enggak untuk lulusan angkatannya Kak Melvin deh. aku rasa untuk kedepannya sih untuk profesi IT ini, aku yakin orang-orang kalau ngomongin profesi itu rata-rata entah mereka emang passion atau mereka mau cari uang. Dan menurut aku sih ini profesi yang worth it banget sih buat dijalanin. Dan kebetulan juga kalau kita ngambil IT, kan aku rasa rata-rata orang mikirnya tuh profesi IT seperti yang aku sebut tadi tuh pakai hoodie, tutup Iya, depan komputer ketik-ketik gitu kan. Padahal jujur, hacker. Ala-ala hacker lah. ala-ala hacker. Padahal jujur kenyataannya sih banyak banget profesi yang istilahnya tuh setengah IT, setengahnya itu enggak. Kayak misalkan Scrum Master atau Product Manager, atau kadang aku ada kenal temen aku yang dia UI UX tapi dia bisa ngoding juga. Dan entah kenapa di tempat dia kerja tuh dia dua-duanya gitu, front end sama UI. Nah, dannya lagi kalau dari pengalaman aku sendiri, kebanyakan kita tuh nggak ngoding seharian tuh nggak ngoding dari pagi sampai malam tuh nggak. Kita lebih sering ke sosialisasi sama orang. Makanya kalau ada orang yang ngomong kalau jadi anak IT itu bakal istilahnya tuh no life atau no lab gitu, itu sih enggak sih Ini kayaknya. komputer gitu banyak orang bilang. Banyak banget orang istilahnya tuh ngehakiminnya tuh no life. Padahal jujur enggak sih. Kemungkinan besar dia bakal banyak ngomong, tapi ya mungkin kayak sejam 2 jam, nggak akan seharian. Jadi menurut aku sih ini jurusan yang profesi IT-nya tuh masih bagus banget, versatile banget. Kalau emang nggak terlalu suka technical, bisa sedikit istilahnya nge-shift ke profesi yang butuh technical tapi dikit aja, kayak product manager atau scrum master, atau mungkin kalau suka dengan sesuatu yang berbau user interface itu bisa jadi UI UX juga. Ya tentunya ini sangat-sangat luas gitu ya Luas banget. cakupannya di dunia IT. Jadi kalian nggak perlu takut untuk belajar hal-hal baru di dunia IT dan ini masa depannya panjang begitu ya Kak Melvin ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk nyemplung di dunia profesi. Nah sekarang bulan Juli ketepatan nih Kak Melvin. Bulan Juli dan biasanya ini musim tahun ajaran baru untuk teman-teman di kampus. Nah, ini pasti banyak adik-adik kita yang bakalan masuk di jurusan-jurusan yang ada di BINUS mungkin atau di kampus-kampus lain yang ternama gitu. Nah, ini ada tips dan trik nggak dari Kak Melvin biar adik-adik kita ini paling nggak takut deh masuk dunia IT gitu. Uh, itu dan trik ya. Mungkin menurut aku sebenarnya kalau ada persiapan terlebih dahulu, istilahnya kayak sebelum kita cemplung nih ke satu jurusan ini yang komitmennya istilahnya 4 tahun, mungkin kita riset dulu, kemungkinan besar kita bakal belajar apa aja. Karena jujur aku di semester-semester awal itu setengah ngerasa salah milih jurusan sih. Oh, sama Setengah ngerasa salah banyak milih jurusan, setengah doang.
Kebanyakan sih kayak gitu apalagi kayaknya. Terus, apalagi aku nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di tempat aku tuh banyak banget yang dia tuh kemauan belajar dan kemauan kompetisinya tuh tinggi banget. Jadi kita kadang ngeliat kayak, wih gila ini teman aku yang si A ini tuh dia udah bener-bener jago banget. Atau jadi mungkin kalau di insecure sendiri ya? ya insecure sendiri kayak, waduh aku bukan bukan nggak bisa apa-apa lagi, nggak paham apa-apa. Nah kita perasaan kayak gitu sih aku rasa bakal bikin kita makin ngedown sih. Dan banyak dari teman aku juga yang ngedown dan dia tuh akhirnya ya itu akhirnya memutuskan untuk ya udahlah aku kayaknya nggak cocok di bidang ini, akhirnya pindah haluan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman harus harus tahu dulu ya keinginan kalian apa gitu. Gue nanti uh, kalau kalau kita kecil dulu itu mungkin bayangin gue besok mau jadi pilot gitu. Gue besok mau jadi dokter ya. Jadi banyak profesi-profesi IT ini dan sangat cakupannya sangat luas. Jadi kalian masuk dunia programmer padahal pengennya jadi network gitu di bagian jaringan kan udah itu aja udah jauh gitu kan gitu. Udah jauh. Jadi kalian pahami dulu goal kalian mau jadi apa. Kalian besok jadi apa kita besok. Nah, lalu kalian pelajari referensi-referensi yang Kak Melvin sebutin tadi. Nah, sebelum kita tutup nih Kak Melvin ada quote atau kata-kata terakhir ini mungkin buat teman-teman kita yang sekarang lagi struggle di dunia IT, baru belajar masuk nyemplung ke IT atau adik-adik kita yang baru mau belajar hello world mungkin. Nah, ada pesan-pesan nggak? Pesan kesan menurut aku sih kalau pesan kesan ini mungkin ini sih yang aku rasain. Dunia IT itu luas banget seperti yang Kak tadi bilang, ada DevOps, ada cloud, ada bahkan yang itu setengah-setengah IT atau setengah enggak. Nah, itu saking banyaknya kadang pasti kita ngerasa overwhelmed banget. Ya. Kayak aku yang awalnya kiranya pengennya tuh masuk mobile development, pengennya belajar bahasa ini, tak taunya malah pindah haluannya tuh ke bahasa yang lain. Tapi ternyata setelah pindah itu tuh ngerasainnya oke, nyaman di web development atau pakai bahasa-bahasa tertentu, entah itu React atau Vue. Nah, menurut aku, kalau boleh kasih nasihat sih, mungkin jangan takut buat coba-coba dulu aja. Karena di dunia ini itu luas banget, kita nggak pernah tahu mana yang kita suka dan Ya. mana yang mungkin bakal ngebuka jalan kita untuk ke depannya sih. Thank you banget Kak Nah, Melvin paling tetap untuk semangat. tetap semangat, tetap belajar terus dan boleh nggak sih kalau teman-teman mau ngintip IG-nya Kak Melvin nanti kita cantumin di description box ya. Boleh, boleh kok, Kak. Boleh ya, mungkin nanti ada yang satu kampus nanti bakalan sama Kak Melvin gitu atau mungkin Kak Melvin yang nge-ospekin nanti. Nah, kalian boleh kenalan nih Waduh, sama Kak Melvin di IG-nya ya. Sekali lagi thank you banget buat Kak Melvin, sehat selalu buat teman-teman semua, tetap stay healthy di rumah masing-masing dan jaga imun kalian. Salam kompeten.